Berikut ini adalah tampilan login dari aplikasi persediaan barang di Amin Bordir Bandung. Nah, langkah pertama, kita masukkan username dan passwordnya. Lalu kita klik masuk. Nah, inilah tampilan dari dashboardnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar produk. Di dalam menu produk, terdapat kategori seperti ID produk, nama produk, tipe produk, profil produk, warna produk, size atau ukurannya, load atau waktu pemesanan produk, dan aksi apabila ingin mengedit dan menghapus data. Nah, di sini kita klik yang tambah data produk. Kita coba isi. Lalu kita klik simpan. Nah, yang selanjutnya menu data pelanggan, terdapat kategori seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan aksi. Kita klik tambah data, lalu kita isi dan simpan. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke data bahan baku, kita masuk ke data BOM terlebih dahulu, atau Bill of Material, merupakan gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. Di dalam data BOM terdapat kode BOM, ID produk, nama komponen, panjang, tinggi bahan, jumlah, satuan, dan aksi. Jika ingin menambahkan data BOM, klik icon tambah. Lalu klik simpan. Yang selanjutnya adalah data bahan baku dengan kategori ID bahan baku, kode BOM, ID produk, nama bahan baku, jenis bahan baku, stok awal, stok akhir, dan aksi. Kita klik tambah data. Lalu kita simpan. Yang selanjutnya ada menu data bahan baku yang masuk, yang ketika bahan baku dirasa sudah mulai menipis, nantinya bagian supplier atau pemasok mengirimkan barang dengan kategori nomor bahan baku masuk, ID bahan baku, nama supplier, jumlah bahan baku, tanggal bahan masuk, dan aksi. Jika ada bahan baku masuk dan mau diinput, kita klik tambah data. Lalu klik simpan. Nah, yang selanjutnya adalah bagian MPS, adalah perencanaan tentang produk akhir dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Dengan kategori ID MPS, ID produk, order, jadwal ekspor, waktu kompetisi, tanggal pesan, dan aksi. Selanjutnya kita coba klik tambah data. Lalu klik simpan. Nah, yang selanjutnya, Data Material Requirement Planning atau MRP adalah metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Dengan kategori ID MPS, kode BOM, nama produk, GR atau Gross Requirement adalah total kebutuhan material untuk suatu periode tertentu, OHI atau On Hand Inventory, jumlah stok material yang tersedia saat ini, NR atau Net Requirement adalah kebutuhan bersih bahan baku setelah mempertimbangkan stok yang ada, dihitung dengan rumus NR sama dengan GR dikurangi OHI. Yang selanjutnya ada POR. Ini adalah jumlah bahan baku yang perlu dipesan atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bersih. Jika ada lead time waktu tunggu dalam proses pemesanan atau produksi, ini perlu dipertimbangkan dalam jadwal POR. Kita input data MRP proses yang awal sampai ke tahap ini untuk mengetahui kebutuhan dan perencanaan produksi. Contoh perhitungannya di sini. Kita masukkan datanya ya. Nah, contohnya stok bahan baku di awal atau OHI-nya 100. Nah, gross requirement atau GR-nya selama sebulan adalah 150. Angka perhitungan untuk menghitung NR adalah GR dikurangi OHI.
sama dengan 150 dikurangi 100 sama dengan 50. Jadi kebutuhan bersih atau NR adalah 50. Nah, jika kita harus memesan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan bersih NR, maka POR-nya juga sebesar 50. Nah, lalu klik simpan. Setelah itu, untuk pelaporan ke pihak atasan atau ke bagian manajer penjualan, kita klik print table. Lalu kita print. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.